Sini masuk ke fungsi struktur sosial ya. Di sini ada beberapa fungsi, ada 3 kayaknya di sini. Ada fungsi identitas, fungsi kontrol, dan fungsi pembelajaran. Pertama dari fungsi identitasnya dulu ya. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosial masing-masing. Struktur sosial sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras sosial dan kelompoknya. Di sini saya ambil contohnya langsung ya. Budaya Minangkabau menanut sistem matrilineal. Ini berbeda dengan sistem kebudayaan lainnya yang mayoritas menganut patrilineal. Perbedaan semacam ini akan membangun struktur sosial yang berbeda pula dengan kebudayaan lainnya. Terus ada masuk ke yang kedua, fungsinya itu fungsi kontrol. Struktur bias berfungsi untuk mengontrol individu yang berada di dalam struktur tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain. Terus masuk ke fungsi pembelajaran. Fungsi pembelajaran itu individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam kelompoknya melalui dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Itu sih dasar dari fungsi pembelajaran bermasyarakat dan individunya itu sendiri. Ya paling sih dasarnya itu yaitu itu ada 3 tadi, kepercayaan, kedisiplinan, dan sikap itu yang dilihat dari orang lain kayak gitu. Terus masuk ke ada pengertiannya dari sosial budaya. Proses sosial budaya adalah berhubungan yang dilihat apabila perorangan dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi yang menyebabkan goyahnya perubahan yang telah ada. Terus di sini masuk ke ada beberapa proses ya. Proses itu ada alkulturasi, terus ada asimilasi, difusi. Oh ternyata di sini ada 3. Masuk ke akulturasi. Proses akulturasi adalah bertemunya 2 budaya atau lebih di mana unsur budaya lama atau asli masih terlihat dan tidak hilang. Misalnya proses percampuran budaya Jawa, budaya Islam yang saling mempengaruhi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akulturasi adalah proses masuknya pengaruh budaya asing ke dalam satu masyarakat di mana sebagian masyarakat menyerap secara selektif dan sebagian lain berusaha menolaknya. Masuk ke asimilasi. Asimilasi adalah proses bertemunya 2 budaya atau lebih yang bercampur menjadi satu dalam bentuk budaya baru, sementara budaya aslinya tidak tampak, disebut asimilasi. Proses asimilasi berlangsung secara insentif dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga unsur-unsur dan wujud tiap budaya lebur jadi unsur dan wujud budaya yang dinamis. Masuk ke difusi. Difusi adalah proses penyebaran atau perembasan suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Itu adalah proses dari sosial budaya. Tadi ada akulturasi, asimilasi, dan difusi. Di sini saya akan kembali menerangkan tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Di sini ada beberapa faktornya. Yang pertama tuh kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Terus yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, dalam masyarakat terdapat kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Terus yang ketiga, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Terus yang kelima, rasa takut akan terjadi guncangan integrasi. Terus yang keenam, adanya hambatan yang bersifat ideologis. Terus di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan. Pertama tuh ada bentuk-bentuk interaksi sosial yang menyatukan. Koperasi.
Kooperasi adalah bentuk kerjasama di mana satu sama lain saling membantu guna mencapai satu tujuan bersama. Koperasi merupakan usaha bersama dari satu orang atau lebih untuk melaksanakan satu tugas untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di sini ada beberapa jenis kerjasama ya. Pertama ada kerjasama primer, sekunder, dan tersier. Di sini masuk pada hakikatnya kerjasama bisa terjadi karena orang tersebut menyadari bahwa mereka mempunyai tujuan yang sama. Masing-masing pihak menyadari bahwa mereka hanya mungkin melaksanakan kepentingan dengan kepentingan dengan jalan kerjasama. Konsensus atau kesepakatan. Konsensus dimasukkan untuk suatu persetujuan yang baik yang diucapkan maupun tidak. Terus ada asimilasi, adalah perpaduan dari dua budaya atau lebih melebur menjadi satunya yang homogen. Terus di sini ada kompetisi atau persaingan. Persaingan ada hubungannya dengan konflik, merupakan usaha yang disengaja untuk menyampaikan gagasan. Dalam rapat tersebut adalah para wakil dari masyarakat kampung yang ada di desa tersebut. Kesimpulan dari penjelasan tentang individu dan masyarakat, interaksi sosial bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Subjek interaksi sosial beragam, ada yang terjadi antara individu, dengan kelompok, atau dengan kelompok. Dalam hal individu dan berinteraksi dengan masyarakat, sebagaimana telah diketahui, individu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Interaksi individu dengan masyarakat tidak lepas dari struktur sosial di mana terdapat golongan masyarakat atau tinatan masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, dan tidak lepas pula dari peranata sosial yang merupakan bentuk-bentuk norma tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu adalah beberapa penjelasan tentang individu dan masyarakat sampai ke kesimpulannya yang terakhir. Semoga apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang materi ini, individu dan masyarakat, di mata kuliah pendidikan dan kewarganegaraan. Saya akhiri, saya Muhammad Prihandoko Nurigantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.